Halo semuanya, saya Andi Muksid Asari. Selamat datang di video kedua dari video tutorial dasar Laravel. Nah, pada video kedua ini kita akan belajar bagaimana cara merouting di PHP framework Laravel. Nah, di sini saya sudah buka dokumentasi Laravel. Kita pergi ke routing aja. Di sini ada banyak sekali macam-macam routing di Laravel. Nah, saya akan mencontohkan beberapa saja. Di sini project Laravel saya sudah jalan. Artisan saya udah menyiapkan Laravel saya gitu. Nah, kita langsung mulai aja. Pertama-tama, di sini saya buka dulu Sublime Text saya sebagai text editor saya. Kalian boleh pakai text editor apapun, ada Notepad++ atau apapun. Nah, di sini saya tambahkan folder ke project saja. Dulu di sini di dokumen di desktop Asari. Nah, saya select folder Asari itu, jadi semua file-file dalam project Asari saya masuk di Sublime Text saya. Nah, untuk routing kita editnya di dalam folder app, lalu http. Di sini ada routes. Nah, ini adalah contoh routing di Laravel. Nah, untuk saat ini kita akan hapus aja dulu semua. Kita coba routing basic Laravel. Jadi di sini untuk routing ada yang namanya routing post, ada namanya routing ada di sini metode routing ada banyak, ada get, post, put, ada delete gitu. Nah, ini saya komen aja. Lalu apa perbedaan semua ini metode ini? Jadi untuk get, ketika kita langsung mengakses URL tanpa mengirimkan data apapun, ini adalah metode get. Lalu ada namanya post. Nah, ini post biasanya digunakan ketika kita mengirim data melalui form. Nah, put sama delete sebenarnya mereka berdua ini termasuk post juga, cuman kalau put itu biasanya digunakan untuk mengedit data, lalu delete itu untuk menghapus data gitu. Nah, kita buat aja dulu pertama metode get. Jadi metode yang paling umum kita gunakan itu get. Jadi caranya root get seperti ini. Lalu dia akan terima dua parameter. Parameter pertama itu URL-nya kayak gimana. Nah, di sini saya mau akses URL-nya root. Jadi URL-nya ketika kita akses localhost 28.000, nah dia bakal ngapain gitu. Nah, setelah itu dia menerima callback function. Nah, di sini kita masukkan aja function seperti ini. Nah, jadi ketika kita akses root websitenya, dia bakal ngapain. Nah, dia bakal ngapain itu kita lakukan di dalam sini. Misalnya kita tampilkan echo hello world seperti ini. Kita coba akses. Nah, di sini akan muncul hello world seperti itu. Lalu nah, ini untuk get nih. Kita coba tambahkan gimana untuk post. Nah, sama seperti get, kita kayak gini. Nah, parameter pertama kita terima post dari URL root kayak gini. Nah, kita ngapain setelah terima post? Kita coba tampilkan method post. Nah, kalau saya refresh di sini, dia masih tampil hello world karena kita masih pakai metode get biasa. Nah, cara untuk masuk ke metode post itu salah satunya kita bisa menggunakan form. Di sini saya coba tambahkan form seperti ini. Nah, di dalamnya saya tambahkan input type submit. Nah, name-nya itu submit misalnya seperti ini aja. Ini form metodenya kita taruh post seperti ini. Actionnya kita mau buat dia ke root halaman depan website kita gitu. Jadi ketika kita submit, dia bakal ngirim ke halaman depan atau halaman root dari website kita dengan metode post. Nah, seperti itu. Di sini ada setelah saya refresh, di sini ada tombol submit. Ini saya submit aja. Nah, dia akan masuk ke metode post. Nah, seperti itu untuk post. Lalu bagaimana kita masuk ke
method put misalnya. Di sini saya pakai root URL juga seperti itu. Nah, untuk method put kita coba masukkan method put seperti itu. Nah, ini kita tinggal tambahkan satu input. Kita type-nya hidden aja. Terus kita kasih nama underscore method seperti itu. Value nggak usah value-nya kita masukkan put seperti itu. Nah, ini artinya kita kirim metode tipenya put seperti itu. Nah, ini saya kembali lagi dengan get biasa, ada tombol submit. Ketika saya submit, dia akan masuk ke metode put. Nah, begitu juga untuk delete. Kalau saya copy paste yang di atas tadi, ini saya ganti jadi delete seperti itu. Nah, ini kita ganti jadi delete. Sama halnya di sini juga kita ganti jadi delete. Ini kita coba lagi, saya coba akses seperti biasa, lalu submit. Nah, dia masuk ke method delete. Nah, ini kita menggunakan, kini kita udah tahu cara gunakan get, post, put, dan delete. Nah, sebenarnya untuk post, put, delete sama aja. Ini kita cuman mau membedakan metodenya aja. Nah, ini mungkin dibutuhkan dalam beberapa situasi tertentu kalau kalian misalnya butuh post, put, delete. Nah, tapi biasanya orang gunakan post untuk insert data, put untuk di update data, dan delete untuk delete data. Sementara get itu untuk melihat atau sebagai perantara kita untuk mengakses post, put, atau delete. Nah, seperti itu. Nah, untuk routing seperti ini. Lalu gimana kalau kita misalnya mau routing tapi kita mau mengirim parameter ke dalam root? Ini saya coba delete aja isi dari get-nya. Nah, kita mau mencoba terima parameter, misalnya kita tambahkan Michael misalnya. Nah, di sini tampilannya error gini. Kita coba tampilkan Michael ini. Nah, Michael ini misalnya adalah username-nya gitu. Nah, kita coba echo username. Nah, seperti ini kita tambahkan aja di path URL kita tanda buka kurung kurawal seperti ini. Lalu di dalamnya namanya misalnya username. Seperti itu, dan di sini kita terima username. Nah, kita coba lagi Michael. Nah, yang tampil di sini Michael. Ini saya coba tambahkan halo Michael misalnya. Halo Michael. Nah, begini cara untuk mengakses parameter dari URL kita. Misalnya saya tambahkan di sini Andi. Halo Andi, seperti itu. Nah, gimana kalau kita mau akses ini kalau saya akses rootnya tanpa parameter dia bakal error. Gimana kalau kita buat username ini bersifat opsional? Nah, cara buat dia opsional kita tinggal tambahkan tanda tanya aja di belakang. Ini saya refresh. Oh ya, dia masih error karena apa? Karena di sini dia nggak terima apa-apa. Username ini bakal jadi error. Jadi kita inisial parameter username ini inisialnya isinya 0 gitu. Nah, dia akan tidak menampilkan apa-apa di sini. Halo aja gitu. Tapi kalau kita tambahkan hello Michael misalnya, dia bakal tampil seperti ini. Nah, itu untuk menerima parameter. Kita coba lihat lagi. Oke. Ini kalian bisa pelajari aja semua routing ini, karena dokumentasi Laravel ini sangat-sangat user friendly dan mudah untuk dimengerti. Jadi saya saranin kalian kalau misalnya ingin menambah wawasan, kalian baca aja semua dokumentasi Laravel ini. Ya, saya rasa sekian aja dulu untuk routing di Laravel. Semoga ini membantu. Jangan lupa subscribe dan like.